yang tidak memiliki izin resmi dari OJK. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, adalah lembaga independen yang tidak memiliki campur tangan pihak yang lain, yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang pengaturan, pemeriksaan, penyidikan, dan pengawasan. Cara cek surat izin resmi OJK: 1. Dilengkapi dengan QR Code yang terhubung langsung dengan sipena.ojk.go.id. Yang kedua, apabila kode QR tidak dapat dipindai, maka surat tersebut sudah dinyatakan palsu. Untuk layanan lebih lanjut, hubungi 157. Masyarakat perlu dilindungi dari produk keuangan bodong karena hanya layanan vintage. Fintech akan mendorong perbankan untuk melakukan digitalisasi dan otomatisasi agar dapat mempermudah pelayanan yang lebih praktis. Pada teknologi finansial ini dapat disampaikan bahwa cepatnya perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak yang sangat besar. Sentral Indonesia yang memiliki satu tujuan tunggal, mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah dalam nilai jasa dan barang, serta menjaga nilai kestabilan uang rupiah terhadap mata uang negara lain. Berikut ini merupakan evolusi pembayaran di Indonesia. Yang pertama, menggunakan barter, yaitu barang menukar barang. Yang kedua dengan menggunakan uang kartal, sejenis uang kertas dan logam. Selanjutnya menggunakan paper base. Yang keempat adalah evolusi pembayaran menggunakan uang elektronik. Selanjutnya yang kelima menggunakan platform. Yang terakhir yaitu virtual currency. Pada tahun 2014, Bank Indonesia mencanangkan tentang Gerakan Nasional Non Tunai. Dengan melakukan pembayaran secara non tunai dapat memberikan keuntungan. Yang pertama, pembayaran atau transaksi akan lebih higienis dan terasa lebih aman dan nyaman jika bepergian jauh. ERP Transport Indonesia Standard atau bisa disebut dengan KRIS adalah standarisasi pembayaran menggunakan QR Code dari Bank Indonesia. KRIS bekerja sama dengan berbagai bank seperti Mandiri, BCA, BRI, dan lain sebagainya. Dengan lembaga yang non-bank seperti Dana, OVO, GoPay, Link Aja, dan lain sebagainya. Adalah cara bagaimana seorang pengusaha atau pelaku UMKM mendaftar sebagai merchant KRIS. Langkah yang pertama adalah PJSP Yang terakhir yaitu merchant dapat melakukan tes transaksi terlebih dahulu. Karina, Pak Helmi Zamrudiansyah adalah seorang pelaku bisnis. Dia merintis usahanya di berbagai bidang. Yang pertama yaitu dari fotografi, sehingga tidak berjalan lancar, dengan utang sebesar 30 juta. Teruskan untuk merantau ke Jakarta dan menjadi driver ojek online. Nah, salah satu penumpangnya ke salah satu toko yaitu yang menjual makaroni. Ternyata di tempat toko tersebut sangatlah ramai pembelinya, sehingga Pak Helmi ini memiliki ide untuk menjual makaroni. Pak Helmi ini mulai merintis usaha makaroninya yaitu Makarina, makaroni Nagi, dengan modal 3 juta pada tahun 2017. Makarina ini memiliki 2 cabang, yaitu di Jember dan Kalimantan. Ini memiliki beberapa varian rasa, yaitu original, jagung, asin atau ori, dan barbecue. Untuk pemasarannya dilakukan secara online dan offline. Untuk online bisa melalui Shopee, Tokopedia, dan bisa datang langsung ke outletnya. HS Silver merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perhiasan dan kerajinan yang terbuat dari perak di Yogyakarta. Berdiri pada tahun 1953, didirikan oleh Harto Subarjo. Nama HS Silver merupakan kependekan dari Harto Subarjo. Tujuan pendirian HS Silver adalah untuk melestarikan kebudayaan warisan nenek moyang karena kota Gede terkenal sebagai pusat kerajinan perak. Kerajinan yang diproduksi berbagai macam, mulai dari anting, kalung, gelang, cincin, dan lain-lain. Untuk memesan bisa melalui Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Cantiknya Mahar merupakan salah satu bisnis yang didirikan oleh Ibu Uti Silawati. Bis ini merupakan bisnis yang membuat kreasi mahar pernikahan. Lokasinya bertempat di Jember, di Perumahan Manggil Permai Blok CB9. Konsumen bisa request untuk bentuk mahar yang akan dipesan. Untuk pemesannya bisa melalui Facebook, Instagram, dan juga WhatsApp. Tujuan pendirian usaha Cantiknya Mahar yaitu untuk menciptakan kreasi mahar yang cantik serta menciptakan lapangan pekerjaan di lingkungan sekitar dan mengasah kreativitas dalam berkreasi dalam bentuk kerajinan mahar pernikahan. Analisis SWOT Cantiknya Mahar. Peluang dari hobi yang dimiliki, Cantiknya Mahar biasanya membentuk uang seperti bentuk yang diinginkan klien, misal bentuk masjid, rumah, kapal, dan lain-lain.
Ancaman: para pengrajin uang mahar diminta untuk tidak menggunakan uang asli dalam membuat hiasan mahar. Selain bisa merusak uang, juga bisa terjerat kasus pidana. Kekuatan: orang lebih memilih di cantiknya mahar karena di sekitar situlah salah satu tempat membuat mahar dengan hasil yang memuaskan dan terkenal. Kelemahan: selain sesuai keinginan klien, cantiknya mahar juga menyediakan stok mahar yang sudah jadi. Tetapi tidak semua klien suka, banyak klien yang memesan dengan keinginan mereka, sehingga mahar yang sudah dibuat tidak cepat terjual. Desa adalah tulang punggung negara. Inovasi desa bisa mengembangkan desa dengan banyak pilihan, seperti halnya pariwisata, edukasi, kewirausahaan. Pemerintah dalam memperkuat perekonomian desa dibuktikan dengan BUMDes dan pengalokasian dana. Selain itu, pemerintah harus berupaya keras menarik minat investor menanam modalnya di pedesaan. Industri kreatif digital adalah suatu industri kreatif yang menggunakan unsur digital dan unsur kreativitas pada produk atau jasanya. Ide yang dikelola dengan baik dapat memberikan dampak yang lebih besar, seperti kemampuan untuk terus bertindak, kemampuan untuk menentukan prioritas, kemampuan untuk melaksanakan, dan kemampuan untuk menjaga komitmen.